Selain soto, makanan yang berkuah lainnya yang sering ada di meja makan keluarga saya adalah coto. Yang satu ini enak banget karena kaya rempah. Ikutin yuk resep cara bikin coto Makassar yang gak kalah dengan di Makassar aslinya. Langsung aja ke bahan-bahannya ya. Kita mulai dengan 2 liter air cucian beras. Ini kita pakai cucian yang kedua dan ketiga. Didihkan airnya. Lalu juga didihkan kurang lebih 1 atau 1,5 liter air biasa untuk merebus daging. Dagingnya di sini saya pakai 750 gram. Tapi resep ini bisa dipakai untuk 750 gram sampai 1 kilo daging. Mula-mula nanti dagingnya kita rebus di air rebusan yang biasa dulu untuk menghilangkan kotorannya. Baru nanti kita masukkan ke air rebusan cucian beras. Bumbu yang kita pakai adalah 7 siung bawang putih, kelihatan lebih banyak soalnya banyak yang kecil. 10 siung bawang merah, kelihatan lebih sedikit karena bawang merah di sini raksasa. Lalu 1 ruas jempol jahe, 1 jempol lengkuas, 3 batang serai yang sudah dihilangkan bagian atasnya, 1 sendok makan ketumbar bubuk, 1/4 sendok teh jintan, 1/2 sendok teh asam jawa, bukan airnya, saya pakai asamnya aja langsung, 1 sendok teh gula jawa, 1 sendok makan garam, 1/2 butir pala yang ukuran kecil atau sedang aja, nanti saya parut. Siapkan juga 3 sendok makan minyak goreng untuk menumis dan 100 gram kacang tanah goreng yang sudah dihaluskan. Untuk bahan pelengkapnya bisa pakai ketupat, tapi di sini saya cuma ada lontong, jadi saya pakai lontong 6 buah. Ini untuk sekitar 8 porsi. Terus ada 3 helai daun bawang yang diiris tipis, 6 sendok makan bawang merah goreng, 2 buah jeruk nipis yang sudah dipotong-potong, sambal tauco dan kecap manis. Nah, sambal tauconya ini saya udah punya di freezer. Jadi di sini saya tulis bahan-bahannya dan cara bikinnya, yaitu 25 cabai rawit, 5 cabai merah, 1 sendok makan tauco, 1 sendok teh gula pasir, 1/2 sendok teh garam, 3 sendok makan minyak untuk menumis. Caranya, rebus cabai rawit dan cabai merah selama kurang lebih 10 menit, lalu tambahkan tauco, gula pasir, dan garam, blender sampai halus. Lalu tumis dengan 3 sendok makan minyak goreng hingga harum. Kita lanjut ke cotonya ya. Mula-mula kita rebus daging sebentar di air yang biasa supaya kotorannya nanti hilang dulu. Lalu kita blender bawang putih, bawang merah, jahe, lengkuas, serai, asam jawa. Lalu ketumbar dan jintannya ini kita sangrai dulu biar lebih harum. Nah, ini saya tambahin sedikit air karena blender saya memang butuh sedikit air untuk menghaluskan bumbu. Lalu saya sisihkan sebentar karena daging saya udah siap dipindah ke air rebusan cucian beras. Seperti yang saya bilang tadi, perebusan kali ini di air biasa itu cuma untuk menghilangkan kotorannya. Dagingnya dicuci bersih lalu direbus lebih lanjut di air rebusan cucian beras. Biasanya ini sampai empuk nanti butuh waktu kurang lebih 45 menit. Jangan lupa skim busa atau kotoran yang mengapung di atas ya. Kembali ke bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Kita tumis sebentar dan saya di sini belum pakai minyak karena masih banyak mengandung air. Lalu saya parut palanya, setengah biji pala ukuran kecil atau sedang. Tambahkan ke bumbunya, aduk-aduk. Aduk lagi biar nggak gosong. Kalau udah mulai hilang airnya, saya tambahin kurang lebih 3 sendok makan minyak goreng, terus ditumis sampai harum.
kacang goreng yang udah dihaluskan bisa masuk sekarang. Tumis lebih lanjut sampai bumbu lebih harum lagi dan warnanya menjadi lebih gelap. Masukkan bumbu yang sudah ditumis ke kuah coto. Aduk. Gula merah dan garam bisa ditambahkan. Tunggu sampai dagingnya empuk dan bumbunya meresap. Tergantung jenis dagingnya, saya pakai daging bagian punuk atau di Belanda sini disebutnya sukadelap, itu butuh waktu 45 menit. Kalau dagingnya udah empuk, tiriskan dan dinginkan kurang lebih 5 menit biar dia nggak terlalu panas. Lalu potong-potong sesuai selera. Di sini saya menghilangkan bagian lemaknya. Kembalikan potongan daging ke sup dan rebus sebentar lagi supaya dagingnya kembali panas. Coto Makassar sudah siap, bisa disantap dengan bahan-bahan pelengkapnya. Sajikan selagi panas ya. Buat saya, coto yang enak itu kuahnya berasa rempahnya, lalu pelengkapnya membuat rasa coto semakin lengkap. Ada manis, ada gurih, ada asam, dan pedas. Selamat mencoba resepnya. Terima kasih sudah bergabung di vlog hari ini, dan sampai jumpa di vlog berikutnya.